Tidak ada faktor tunggal penyebab ADHD. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi ADHD, bisa faktor internal maupun eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat disability and parent help dimanapun Anda berada. Saya Marlina, dosen pendidikan luar biasa Universitas Negeri Padang. Banyak yang bertanya, apakah anak ADHD itu sudah pasti dia hiperaktif? Atau sebaliknya, apakah seorang anak dikatakan ADHD, dia menunjukkan ketiga kriteria yang ada atau jenis yang ada, yaitu impulsif, hiperaktif, atau inatentif. Lantas, apakah itu ADHD? ADHD itu sebenarnya diambil dari bahasa Inggris, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan menjadi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Orang umum biasanya menyebut ADHD atau GPPH tadi dengan hiperaktif saja, karena istilah ini lebih familiar oleh masyarakat umum. Nah, kalau kita artikan GPPH atau ADHD itu adalah pola perilaku yang ditunjukkan oleh anak. Kemudian ada ketidakmampuan berkonsentrasi dalam waktu yang lama dan memusatkan perhatian. Kemudian apalagi yang bisa kita katakan menunjuk kepada ADHD, yaitu aktivitas yang berlebihan, tidak mampu mengontrol perilakunya sendiri, seperti ada penggerak dalam dirinya. Kemudian aktivitas yang dilakukan itu tidak tepat, tidak pantas, dan terus menerus sepanjang hari. Sebenarnya anak ADHD ini bisa mengikuti proses pembelajaran asal mereka mendapatkan waktu yang lama, membutuhkan waktu yang lama dalam pembelajarannya. Nah, coba kita lihat dari definisi tadi, apa sih yang menyebabkan seseorang anak itu mengalami ADHD? Tidak ada faktor tunggal penyebab ADHD. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi ADHD, bisa faktor internal maupun eksternal. Nah, jika kita rinci satu persatu, yang pertama ada faktor neurologi. Neurologi ini berkaitan dengan saraf. Ketika si anak masih dalam kandungan, ada terjadi gangguan sistem saraf pusatnya, maka ada amigdala yang letaknya antara otak bagian depan dengan otak bagian belakang. Itu ada daerah yang namanya amigdala. Amigdala ini berkaitan dengan sistem saraf pusat yang mengontrol. Jadi fungsinya amigdala ini adalah mengontrol perilaku manusia. Nah, amigdalanya ini bermasalah, maka salah satu penyebabnya adalah faktor neurologi. Yang kedua adalah faktor keturunan atau genetik. Nah, memang beberapa hasil penelitian kita yang dilihat dari jurnal internasional, faktor keturunan adalah faktor yang paling sedikit sebagai faktor penyebab timbulnya ADHD. Sungguh pun demikian, faktor ini tetap menjadikan bahan kajian kita karena beberapa kasus yang ada, orang tua yang dahulunya mengalami ADHD menunjukkan anaknya ada perilaku-perilaku yang ADHD juga. Kemudian ada faktor yang ketiga, itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini apa contohnya? Faktor lingkungan yang kurang memadai, misalkan mencela, kemudian bersikap menolak terhadap tindakan anak. Nah, ini adalah lingkungan. Jadi lingkungan di sini bisa diartikan lingkungan internal keluarga, termasuk di dalamnya pola asuh keluarga. Kemudian lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada di luar keluarga. Dan ini banyak hal yang menyebabkan hasil terakhir penelitian menunjukkan bahwa 67% faktor penyebab dari ADHD adalah faktor dari lingkungan. Contohnya apa? Pola asuh tadi, kemudian cara berteman yang salah, lingkungan teman sebaya yang salah, pola pergaulan yang keliru, kemudian lingkungan yang tidak sehat. Nah, ini banyak yang menjadikan anak-anak menjadi ADHD. Ada juga faktor dari lingkungan itu, salah satunya adalah extended family atau the big family. Keluarga yang besar juga menjadi pencetus munculnya ADHD. Jadi tidak adanya
sosok yang menjadi panutan, contoh perilaku yang socially adjusted, maka keluarga yang besar juga menjadi pencetus munculnya ADHD. Faktor yang keempat adalah trauma prenatal atau saat Natal atau melahirkan atau pasca Natal. Salah satu faktor yang banyak menjadi penyebab munculnya ADHD adalah ketika saat bayi dilahirkan, posisi melahirkan itu si ibu tidak siap secara normal dan banyak melahirkan dalam vakum. Misalnya di vakum, dijepit kepalanya, kemudian pada saat dijepit itu ada terjadi saraf yang terjepit, dan saraf itu yang mengkaitkan dengan amigdala, maka terjadilah gangguan-gangguan perilaku sehingga tidak bisa mengontrol perilakunya sendiri. Nah, itu yang menjadi faktor yang keempat.